Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di video presentasi kelompok kami yang akan mengangkat isu pertanian saat ini, yaitu tentang ketahanan pangan Indonesia di masa pandemi saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, kenalin dulu kelompok kita. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yakni Ajeng Sari Setianingrum dengan NIM 2003211000048 dan Dinda Amelia dengan NIM 2003211000054. Nah, di sini sudah tersedia table of contents, yaitu berisi tentang apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Sedikitnya kita akan membahas dua topik yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama itu ada ketahanan pangan itu sendiri. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di ketahanan pangan ini? Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Untuk yang kedua itu ada kebijakan pemerintah. Nah, di topik yang kedua ini sedikitnya kita akan membahas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Berbicara tentang ketahanan pangan, sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi tentang ketahanan pangan itu sendiri. Di Indonesia, definisi untuk ketahanan pangan sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu ada dari FAO, Badan Pangan Dunia, yang berisi ketahanan pangan adalah keadaan ketika semua orang kapan saja memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, yang kedua itu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi ketahanan pangan adalah di mana kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, dari dua definisi tersebut bisa kita tarik kesimpulannya, ketahanan pangan itu sendiri berarti ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk memperolehnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Untuk faktor yang mempengaruhi ketahanan di Indonesia, yang pertama itu ada lahan. Nah, kenapa sih lahan itu berpengaruh? Jika kita amati, semakin luas atau lebih suatu lahan pertanian, maka produk pangan yang dihasilkan tuh semakin banyak. Sebaliknya, ketika lahan itu kurang atau tidak memadai, maka produksi pangan yang dihasilkan pun bisa jadi sedikit atau malah bisa berkurang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kembali, mengapa produk hasil itu mempengaruhi untuk ketahanan pangan? Nah, yaitu berarti ketika produk pangan itu banyak, maka akan tercukupi kebutuhan pangan dari suatu negara atau wilayah. Sebaliknya, ketika produk pangan yang dihasilkan itu sedikit, maka kemungkinan besar kebutuhan akan pangan suatu wilayah itu tidak tercukupi, yang dapat mengakibatkan bencana kelaparan, yang mana hal itu tidak diinginkan setiap negara atau setiap wilayah dimanapun itu. Nah, yang kedua itu kita ada infrastruktur, menjadi salah satu
pendukung produktivitas hasil pertanian, infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi pangan. Salah satu contohnya itu yang diungkapkan oleh Berita Harian Digital Media Indonesia, di mana infrastruktur sedang dilakukan pembangunan infrastruktur untuk drainase seperti yang diungkapkan oleh media Indonesia, koran digital harian Media Indonesia. Infrastruktur itu menjadi hal yang penting dalam pengelolaan ketahanan pangan. Di sini sebagai contohnya itu sedang dilakukan pembangunan infrastruktur pengelolaan air yang mana sangat berguna untuk penyediaan air tanah, penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian. Yang ketiga ada teknologi. Bersamaan dengan infrastruktur, teknologi menjadi penunjang untuk produktivitas hasil pertanian pangan. Teknologi yang dimaksud di sini tidak hanya untuk penanganan hasil dari pertanian, namun mulai dari pembenihan hingga melakukan pemasaran pun teknologi ini sangat dibutuhkan untuk produktivitas output yang diharapkan. Yang keempat itu ada dana. Dana di sini berfungsi sebagai modal untuk menjalani seluruh kegiatan produksi pangan. Yang kelima dan merupakan yang terakhir itu ada iklim. Seperti yang kita ketahui, banyak tanaman pertanian itu bergantung untuk pertumbuhannya itu bergantung pada kondisi cuaca dan iklim di lokasinya. Jika cuaca dan iklim itu sendiri tidak dapat terprediksi dan berubah sewaktu-waktu secara mendadak seperti yang sekarang banyak terjadi, maka hal itu dapat menurunkan kualitas dan produktivitas dari hasil dari produksi pertanian. Oke, untuk yang kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Ajeng, dipersilakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan yang diambil pemerintah untuk menghadapi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Video ini berisi salah satu program kebijakan pemerintah, yaitu Pekarangan Pangan Lestari, atau yang biasa disebut dengan P2L. Program ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menghadapi ketahanan pangan di masa COVID-19. Menanggapi pekarangan menjadi salah satu strategi Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan saat pandemi maupun pasca pandemi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menggiatkan sosialisasi program pekarangan pangan lestari dalam kunjungannya ke Lembang, Jawa Barat 16 Juni 2020. Di pekarangan pangan lestari milik kelompok wanita tani Bina Desa Cibodas ini, Menteri Pertanian menekankan pentingnya memanfaatkan pekarangan rumah. Tujuannya untuk membentuk kemandirian dan sumber pendapatan rumah tangga. Lahan pekarangan di depan rumah, di belakang rumah, di samping rumah pun menjadi bagian-bagian yang menjanjikan untuk menjadi bagian untuk menopang kehidupan masyarakat yang ada. Kita punya lahan pekarangan kalau mau dihitungkan banyak banget. Di Lembangnya aja nih bisa ribuan, bahkan puluhan ribu hektar, bahkan ratusan ribu hektar, bahkan ada 10 juta hektar se-Indonesia. Kalau semua ibu-ibu kita seperti di Lembang ini, semua ibu-ibu kita yang ada di Lembang ini sudah melakukan upaya-upaya seperti ini, maka pasti saja menopang keluarga. Ini satu halaman bisa dapat 500 sampai 700 ribu per bulan minimal, bisa dimakan sendiri kan. Selada keriting dan pakcoy merupakan jenis sayuran yang banyak ditanam di sini.
Alasannya karena lebih tahan hama dan cepat panen. Hasil panen biasanya dijual ke pasar modern dan tradisional tergantung kualitas. Tahun 2020, pekarangan pangan lestari ditargetkan berada di lebih dari 3.800 lokasi di seluruh Indonesia. Fokus kegiatannya adalah pembangunan rumah bibit, pasca panen, serta pemasaran. Tim TV Tani mengabarkan. Kebijakan pemerintah yang pertama yaitu dengan mengembangkan food estate atau lumbung pertanian. Peningkatan lahan pertanian ini melibatkan 30.000 hektar lahan rawa yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian. Dalam menjalankan kebijakannya, pemerintah pertanian bekerja sama dengan Perhimpunan Agronomi Indonesia atau PRAGI dengan tujuan agar melakukan penelitian berkelanjutan mengenai food estate di Kalimantan Tengah. Kebijakan yang kedua yaitu dengan penguatan sistem logistik pangan. Kebijakan ini mempunyai 4 strategi. Yang pertama, peningkatan produksi pada wilayah defisit tegak dengan Kebijakan yang kedua yaitu dengan penguatan sistem logistik pangan. Kebijakan ini mempunyai 4 strategi. Yang pertama, peningkatan produksi pada wilayah defisit dengan mendekatkan produksi ke konsumen. Yang kedua, perbaikan sistem distribusi dengan meningkatkan kelancaran distribusi pangan yang meliputi program penyederhanaan rantai pasok dan intervensi distribusi, pengembangan nasional dan regional food hub serta pembangunan sistem jual beli e-commerce. Yang ketiga, mengeluarkan kelembagaan distribusi pangan dengan berkoordinasi dan bersinergi Kebijakan yang kedua yaitu dengan penguatan sistem logistik pangan. Kebijakan ini mempunyai 4 strategi. Yang pertama, peningkatan produksi pada wilayah defisit dengan mendekatkan produksi ke konsumen. Yang kedua, perbaikan sistem distribusi dengan meningkatkan kelancaran distribusi pangan yang meliputi program penyederhanaan rantai pasok dan intervensi distribusi, pengembangan nasional dan regional food hub, serta pembangunan sistem jual beli e-commerce. Yang ketiga, mengeluarkan kelembagaan distribusi pangan dengan berkoordinasi dan sinergitas antar pelaku logistik yang meliputi program penguatan para pelaku logistik, pembentukan lembaga logistik, dan harmonisasi peraturan dan kebijakan sistem logistik pangan. Yang keempat, peningkatan konsumsi pangan lokal dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal yang meliputi pengembangan kawasan atau UMKM dan kampanye gerakan konsumsi pangan lokal. Kebijakan pemerintah yang ketiga, yakni dengan program Pekarangan Pangan Lestari atau biasa disebut dengan P2L. Program ini dijalankan dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan yang kosong dan tidak produktif menjadi sumber pangan keluarga. Program ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan rumah tangga serta menyediakan pangan yang berorientasi pasar.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat buat yang mendengarkan. Terima kasih.